10 desain kostum olahraga paling nyeleneh dan bikin gagal fokus. Kostum adalah salah satu pendukung terpenting bagi setiap atlet ataupun tim olahraga. Biasanya, mereka memiliki sejumlah edisi seragam. Mereka selalu tampil dengan kostum berbeda, setidaknya setiap kali tampil atau setiap musim. Karena itu, mereka memerlukan desainer kreatif yang sesuai dengan konsep atau kepribadian klub, sosok atlet, termasuk pesan sponsor. Tapi kadang padu padan warna dan desain kostum sejumlah atlet terlihat aneh dan bikin geleng-geleng kepala. Gak percaya? Yuk tengok saja sejumlah kostum aneh pada konten hari ini. 10 desain kostum olahraga paling nyeleneh dan bikin gagal fokus. Tapi, sebelum terus menonton deretan kostumnya, tekan dulu ya tombol subscribe, sekalian bel notifikasi channelnya, agar informasimu selalu baru setiap hari. Bikini balap sepeda. Sejak pandangan pertama, orang-orang pasti bakal gagal fokus dengan seragam super kreatif dari kostum tim balap sepeda wanita Kolombia ini. Sekilas mereka seolah mengenakan bikini tupis kedodoran. Tapi tentu saja, ini adalah kostum pembalap, bukan bikini. Tapi kenapa ya desainernya membiarkan seolah orang-orang melihat jauh ke dalamnya? Jangan gagal fokus ya. Outfit bola tenis. Petenis Amerika Serikat Bethany Merrick menggegerkan arena Grand Slam Wimbledon 2011 dengan dandanannya yang unik. Dalam sebuah pertandingan, Merrick memilih menggunakan jas putih dengan rajutan potongan bola tenis berwarna putih yang disusun sepanjang lengan. Tak heran saat itu Merrick mendapat julukan dari media sebagai Lady Gaga tenis berkat busananya yang sensasional. Tak sampai di situ, pada pesta penyambutan Merrick malah menggunakan gaun dengan tema serupa dengan kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Seragam kiper tahun 90-an. Jika kamu penggemar sepak bola di era 90-an, pasti sekarang menyadari dan bertanya-tanya, mengapa kostum yang dikenakan kiper saat itu tampak begitu berbeda dengan kostum pemain lainnya? Kostum kiper saat itu selalu identik dengan outfit longgar, terlihat mencolok dengan motif-motif aneh, dan tak jarang mirip kostum karnaval. Sebenarnya ada alasan ilmiah di baliknya, yakni untuk mengecoh perhatian penyerang lawan. Tapi yang ada, para kiper kerap jadi bahan lelucon media dan penonton. The New York Islanders. Tim hoki The Islanders sang pemenang dikenal memiliki tampilan kostum yang ikonik berupa gradasi biru dan oranye. Tapi suatu ketika, desainer malah menambahkan warna yang bukan karakteristik warna tim hoki The New York Islanders, yakni warna hitam dan perak. Saat rancangan tersebut dirilis ke publik, para penggemar langsung bereaksi dan menganggapnya sebagai jersey terburuk sepanjang kiprah The Islanders berkompetisi. Beberapa tahun kemudian mereka menundanya dan merilis desain yang berbeda. Tetapi, lagi-lagi mereka ceroboh dan membuat kesalahan yang sama. The Pittsburgh Steelers. Kostum tim hoki The Pittsburgh Steelers juga pernah mendapat julukan sebagai salah satu pemakai kostum terburuk. Gradasi kuning hitam bergaris ini terlihat seperti tawon yang mungkin pernah tren di tahun 50-an. Outfit ini disebut harusnya tidak dibuat di era modern seperti saat ini yang penuh kreativitas. Tim bisbol era 90-an. Tim bisbol di masa itu sepertinya kompak terhipnotis dengan pola desain dan gradiasi warna ngejreng yang tak pernah terpikirkan di masa lalu, bahkan untuk kembali tren di masa sekarang. Beberapa tim dari liga utama memadupadankan warna-warni terang dengan desain kartun atau simbol tak bermakna. Saat itu, bisa disebut sebagai masa di mana jersey tak berbeda jauh dengan baju untuk nongkrong.
Stade Français. Tim rugby asal Prancis ini cukup terkenal, bukan cuma karena prestasinya, namun juga karena kostum bernuansa pink dan beraksen petir sebagai logo tim mereka. Sebenarnya tak masalah jika warna merah muda itu menjadi warna logo mereka. Namun menjadi sedikit riskan ketika warna lembut itu mendominasi kostum mereka, termasuk aksen petir yang tak mau kalah terpampang. Alhasil, tubuh kekar mereka yang berbalut kostum pink yang lembut jadi terlihat kontras. Sayangnya, tren ini malah menjalar pada beberapa tim olahraga lainnya. Deportivo Palencia. Pakaian ketat yang mengikuti lekuk otot memang semakin populer belakangan. Tapi nggak perlu juga melakukan kreativitas yang lebih jauh seperti yang dilakukan oleh kesebelasan Deportivo Palencia. Mereka bahkan membuat kostum yang amat realistis dengan desain otot pada kostum olahraganya. Bukannya terlihat atletis, tapi sedikit mengerikan karena kostumnya malah terlihat seperti gambar torso. Tim hoki Amerika Utara. Di tahun 90-an, ada 3 tim hoki yang disebut memiliki masalah dengan kostumnya. Pertama ada tim hoki LA Kings yang ditertawakan karena seolah memiliki aksen selempang yang aneh dan logo raja hasil jiplakan. Kedua, ada tim di Anaheim Mighty Ducks yang jadi lelucon karena maskot kartun mereka dan angka jersey yang susah dibaca. Dan terakhir yang paling payah adalah jersey ala trompet dari tim St. Louis Blues. Jersey ini disebut sangat buruk, sampai-sampai para pemainnya menolak untuk memakainya. Manchester United. Salah satu tim sepak bola paling terkenal di dunia ini telah merilis berbagai edisi kostum selama bertahun-tahun. Tapi rupanya, mereka juga pernah merilis salah satu yang terburuk. Sebenarnya kostum mereka selalu memikat selama bermain dalam gradiasi warna merah, putih, dan hitam. Namun suatu ketika mereka merancang kostum dengan motif macan tutul hijau yang bercahaya. Kostum itu benar-benar terlihat payah. Guys, itu tadi sejumlah kostum olahraga aneh yang bikin gak habis pikir apa yang ada di kepala desainernya saat merancang kostum-kostum tadi. Menurut kamu, apakah karena mereka ingin tampil beda saja atau sebagai bagian dari strategi marketing agar mereka menjadi populer dan terus dibicarakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekalian klik like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.